Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rista Manik, dengan mata pelajaran prakarya. Nah, di pertemuan kedua ini, kita masih berbicara tentang kerajinan bahan serat, yaitu bagian C, pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin, karena proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum itu adalah sama. Adapun langkah-langkah pengolahan bahan tekstil terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama itu yaitu pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Pemintalan benang adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Nah, anak-anak, kamu dapat melihat pada gambar yang sudah Ibu buat pada tampilan ini. Proses yang kedua atau poin yang kedua adalah penggulungan benang. Penggulungan benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, contohnya di sini pada gambar yang sudah Ibu buat ini adalah proses penggulungan benang secara tradisional atau manual. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu pencelupan warna. Benang yang sudah diproses akan dicelupkan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang tersebut akan dikeringkan. Nah, pada tampilan ini, inilah contoh daripada cara pewarnaan benang. Yang berikutnya, yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, pada gambaran ini, kamu dapat melihat inilah contoh daripada penenunan kain yang prosesnya dari benang akan dibentuk menjadi kain. Nah, jadi proses penenunan ini masih secara tradisional ya, anak-anak. Oke, materi selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksi kerajinan bahan serat, teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan kita buat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yaitu A. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau pakan. B. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau menggunakan mesin jahit. Kemudian bagian C, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan sama juga dengan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Yang berikutnya kita memasuki produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun persyaratan perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kegunaan atau disebut dengan utility. Yang kedua, kenyamanan.
atau comfortable. Ketiga, keluasan atau flexibility. Keempat, keamanan atau safety. Dan yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Nah, inilah produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh produk kerajinan yang berasal dari serat alam, tumbuhan, hewan, dan serat buatan yang ada di sekitar daerah kita atau di sekitar rumah kita. Yang pertama, contoh bahan serat tumbuhan. Nah, pada gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, kamu bisa melihat yang pertama itu dari pohon pisang. Dari pohon pisang, bahan yang kita ambil adalah hasil olahan serat pelepah pisang. Yang kedua, serat dari daun pandan. Nah, kamu bisa melihat pada gambar kedua, ini adalah hasil olahan serat daun pandan yang sudah dikeringkan. Yang ketiga adalah eceng gondok. Nah, dari eceng gondok kamu bisa melihat hasil olahan serat dari eceng gondok yang sudah dikeringkan. Ya, yang berikutnya adalah serat yang berasal dari hewan. Kamu akan selalu mengingat percakapan kita, hal-hal menyenangkan yang kita lakukan. Misalkan di sini serat yang berasal dari hewan, yaitu serat dari bulu domba. Dari bulu domba, kamu lihat, dari bulu domba nanti yang diambil di sana adalah bulu dari hewan domba yang akan dijadikan benang wol. Yang kedua, serat sutra, serat ulat sutra atau kepompong. Nah, ini adalah bentuk daripada serat dari ulat sutra. Yang terakhir dari bulu alpaka. Nah, ini adalah contoh dari bulu alpaka. Ya, yang berikutnya adalah ini termasuk materi yang terakhir dari kerajinan serat alam, yaitu bagaimana cara kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah menjual. Yang kedua, fungsi dari kemasan itu adalah melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang terakhir adalah memberi penampilan produk. Nah, jadi inilah pokok bahasan yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak kami semua di dalam pengolahan bahan serat alam. Ibu harapkan kamu bisa menyerap segala materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa video ini tetap dipelajari. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share ya anak-anak. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.